Hai semuanya, selamat datang kembali di Back in World. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang film terkutuk dan menyeramkan, yaitu film Antrum. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Back in World. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada tahun 1979, ada sebuah film bernama Antrum. Pada tahun itu, film ini mengajukan untuk dimasukkan dalam berbagai festival film. Tetapi, entah kenapa tidak ada yang mau menerimanya. Tak lama setelah penolakan dari berbagai festival film, berbagai direktur festival film banyak yang meninggal dalam keadaan mencurigakan. Beberapa tahun berlalu sehingga secara tiba-tiba film ini muncul secara misterius di Budapest pada tahun 1988. Ketika penayangan film ini di Festival Film Budapest, tanpa ada penjelasan secara jelas, teater tempat pemutar film tersebut terbakar dan menyebabkan 56 penonton kehilangan nyawa. Di tahun 1993, film ini kembali ditayangkan di Teater California, dan setelah film ini selesai ditayangkan, terjadi kerusuhan dan memakan korban jiwa, yaitu seorang wanita hamil terbunuh. Setelah pemutaran film ini, semua salinan film itu secara tidak langsung menghilang dan lenyap dan mendapat reputasi sebagai dikutuk. Setelah menimbulkan beberapa kejadian aneh, pemutaran film ini dihentikan dan kembali ditayangkan pada tahun 2018. Setelah 25 tahunnya menghilang. Sebagaimana salinan film asli Antrum sangat sulit ditemukan. Pada tahun 2019, sutradara David Amito dan Michael Laisini membuat kembali film Antrum. Dua sutradara tersebut menghilangkan beberapa unsur menyeramkan di dalamnya untuk merubah stigma yang mengatakan bahwa Antrum merupakan film kutukan dan film yang mematikan sepanjang masa. Beberapa sutradara yaitu Amito dan Laisini mengatakan di film Antrum asli terdapat beberapa bagian rahasia yang biasanya dilihat oleh penonton tertentu. Bagian rahasia inilah yang dipastikan bisa menyebabkan malapetaka bagi penontonnya. Oke, film Antrum ini ditayangkan pertama kali di Jepang, dan berikut adalah komen-komen netizen dari Jepang yang sudah menonton film Antrum tersebut. Oke, kali ini kita masuk ke isi cerita dari video tersebut. Mungkin sebagian kalian udah ada yang menonton film Antrum. Jadi di sini bagi yang belum nonton dan tidak berani nonton, aku bakal ceritakan film Antrum tersebut. Oke, Antrum berkisah tentang kakak beradik yang datang ke wilayah hutan, yang dipercaya di sana ada gerbang menuju neraka. Diawali dengan scan seekor anjing yang disuntik mati. Scan berpindah dengan simbol satanik yang muncul ratusan kali setiap detiknya, seolah-olah dibuat untuk merusak mental penonton. Katanya sih ini berupa segel dari film tersebut, tapi ya nggak tahu juga lah. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Nathan sering bermimpi buruk tentang anjingnya. Bagi kalian yang nggak tahu Nathan itu siapa, Nathannya itu adiknya. Ia bermimpi buruk tentang anjingnya yang sudah mati dan masuk ke neraka. Dan Nathan pun bertanya-tanya kepada ibunya, apakah anjingnya sudah masuk ke surga? Dan ibunya pun menjawab, tidak. Ia tidak akan masuk ke surga karena anjingmu itu jahat. Di sanalah semuanya bermula. Nathan yang sering bermimpi buruk dan berhalusinasi sepanjang hidupnya membuat sang kakak merasa khawatir dan memutuskan untuk mengajak adiknya menjemput anjingnya di neraka. Ia membawa Nathan ke sebuah hutan. Di sana adalah sebuah hutan tempat orang-orang melakukan bunuh diri seperti hutan di Jepang. Di saat sampai ke hutan, ada sebuah papan himbauan untuk tidak melakukan aksi bunuh diri dan terdapat beberapa foto atau barang-barang aneh di dekat papan tersebut. Menurut kakaknya, ini adalah sebuah sesembahan untuk masuk ke hutan ini, dan Nathan pun mempersembahkan kalung anjingnya dan diletakkan di dekat benda-benda tersebut. Di dalam hutan itu banyak sekali hal aneh dan mengerikan, seperti tulisan di batang pohon yang berarti jika kau masuk, kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Sampainya mereka di dalam hutan, mereka pun menemukan lahan terbuka. Mereka pun melakukan hiking di lahan tersebut dan melakukan ritualnya. Mereka membuat semacam pentagram yang sudut-sudutnya diletakkan semacam simbol dari kelima agama. Lalu mereka pun mengucap mantra-mantra yang mengerikan berdasarkan buku yang kakaknya punya. Mereka pun menggali tanah untuk membuka gerbang neraka tersebut. Selesainya membangun tenda, mereka tidak menyadari bahwa ada sebuah mayat tergeletak di dekat mereka hiking tersebut.
Lalu malam pun tiba, si kakak menceritakan ke adiknya tentang makhluk Cerberus. Ia adalah anjing berkepala 3 yang merupakan penjaga neraka yang dirantai. Si adik pun ketakutan, namun sang kakak berusaha menenangkan adiknya. Lalu pada saat itu, si adik ingin menggosok giginya dan pergi ke tengah hutan bunuh diri sendirian. Ia melihat orang yang sedang menggayung sampan, dan di sini adiknya pun kembali berhalusinasi. Di sini adiknya melihat sosok hitam yang keluar dari galian mereka. Mungkin munculnya sosok hitam itu lama banget, dan ini sangat-sangat cukup creepy. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Keesokan harinya, mereka menemukan kedua orang yang cukup aneh, seperti bersenggama dengan bangkai hewan. Dan di sini juga terlihat ada patung besar, yaitu patung Baphomet. Selintas, orang-orang itu sangat mirip dengan iblis yang menyamar seperti manusia di dalam buku kakaknya tersebut. Lalu mereka pun lari dari hutan tersebut karena sang kakak merasa ini sudah sangat tidak beres. Mereka pun menaiki perahu dan tiba-tiba adiknya ini berhalusinasi dan tercebur saat itu. Untungnya, si Nathan masih bisa diselamatkan oleh kakaknya. Lantas mereka kembali berjalan lagi, tapi mereka malah kembali ke tempat hiking mereka lagi. Dan ternyata mereka di sini tersesat. Oke, di sini ada kaitannya ya dengan tulisan yang ada di batang pohon tadi. Jika kalian simak videonya, pasti kalian tahu apa itu. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Tiba-tiba, adiknya berteriak. Ia mengaku melihat sosok Cerberus atau anjing berkepala 3 itu. Sang kakak pun akhirnya mendekap Nathan ke dalam tenda dan tidak ingin ada orang jahat tahu keberadaan mereka. Oke, di sini kita bakalan dikasih kenyataan yang cukup mengkagetkan di film tersebut. Ternyata sang kakak ini berbohong kepada adiknya. Semua ini hanyalah karangannya demi membebaskan penderitaan adiknya dari semua mimpi-mimpi buruknya. Ini semua hanya semata-mata untuk membuat adiknya sembuh. Dan semua makhluk-makhluk yang pernah diceritakan di dalam buku tersebut, serta membuat pentagram dan menggali tanah, itu hanyalah karangan kakaknya. Dan buku itu juga kakaknya yang membuat. Di sini, adiknya mengaku sudah pernah melihat setan atau semacam yang diceritakan kakaknya tersebut. Di sini, adiknya sudah agak sedikit gila karena penglihatannya sudah lebih dari halusinasi semata. Dan di sini terjadi flashback kenapa anjing tersebut disuntik mati di scan pertama. Karena anjing tersebut sudah menggigit tangan Nathan hingga berdarah. Dan tentu orang tua mereka tidak terima dan memutuskan untuk menyuntik mati anjing tersebut. Kemudian, keesokan harinya mereka dikagetkan dengan kedatangan 2 pria tadi. Mereka pun berusaha kabur secara perlahan. Namun, si adik ini dengan pedenya memegang ranting dan berhalusinasi agar keluar kekuatan dari ranting tersebut. Dan mereka pun tertembak. Di sini mereka tidak mati, melainkan hanya terkena tembakan bius. Dan mereka pun dibawa ke tempat patung Baphomet tadi. Si kakak dimasukkan ke dalam kandang, sedangkan adiknya pun dimasukkan ke dalam patung Baphomet dan dipanggang. Untungnya kakaknya berhasil keluar dari kandang itu dan membunuh kedua pria tersebut. Di sini adiknya masih selamat, tapi sudah lari duluan dengan badan gosong. Pada saat itu, si Nathan pun berhalusinasi lagi. Ia mendengar suara rantai yang diseret dan ia kira itu adalah Cerberus. Dan tentu saja bukan. Itu hanyalah anjing yang kakinya terjebak karena jebakan hewan. Oke, setelah Nathan selesai menolong anjing tersebut, di sini muncullah tulisan The End. Tetapi film ini belum selesai karena masih ada lanjutannya. Oke, kita sambung lagi ke lanjutannya. Di scan ini terlihat sang kakak berlari dan mencari adiknya. Di sini kakaknya sangat panik. Pikiran dan mentalnya pun sudah mulai rusak. Lantas sang kakak pun kembali ke tempat hikingnya dan mengkubur kembali galian yang sudah digalinya dan kemudian membakar buku tersebut. Di sini kakaknya merasa menyesal karena sudah melakukan kesalahan yang cukup besar hingga menimbulkan malapetaka bagi mereka berdua. Ditambah lagi sekarang kakaknya bisa melihat makhluk-makhluk atau bayangan hitam yang seperti menerornya. Lalu di tengah keputusasaan, ia mendengar suara rantai yang diseret-seret dan ia menodongkan pistol dan ternyata yang membawa rantai itu adalah adiknya. Dan film ini pun berakhir. Oke, sampai di situ saja akhir dari cerita film tersebut. Gimana menurut kalian akhir dari scan itu? Menurutku ya, mungkin di sini kakaknya menembakkan peluru terakhir ke adiknya dan sang kakak pun kaget karena itu adalah adiknya. Kemudian sang kakak melakukan bunuh diri di situ dan mereka pun berdua mati di hutan tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Misal ada kurang atau kelebihan kata, mohon dimaafkan ya. Oke, aku Abdul dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya, nyalakan tombol notifikasinya, share ke teman kalian dan follow juga Instagram aku di sini ada di deskripsi linknya dan sampai jumpa.